Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Afdan Syakur. Tadinya saya tidak ingin melanjutkan perjalanan ke Sidoarjo, teman-teman. Artinya saya tidak ingin membuat video sebenarnya sih tadinya. Cuman karena pas melihat kereta api komuter lain Sindro ini ternyata pakai rangkaian ekonomi Kemenhub, akhirnya mendadak saya langsung buka HP dan langsung mengabadikan perjalanan ini bersama komuter lain Sindro sembari menunggu keberangkatan kereta api Gaya Baru Malam Selatan, teman-teman. Jadi di Daop 8 ini memang sudah sering terjadi ya, kereta api lokal menggunakan rangkaian darurat. Nah, rangkaian seharusnya itu KRD ya, teman-teman, atau kereta rel diesel. Dan seperti inilah penampakan ekonomi Kemenhub yang dipakai oleh kereta komuter lain Sindro Sidoarjo Indro PP. Dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju Sidoarjo. Dan yang saya kangenin yaitu meja lebarnya ya, ekonomi Kemenhub lama ini. Karena beberapa unit itu menggunakan meja yang pendek, teman-teman. Dan ini paling saya sukai, mejanya lebar, bisa menaruh barang cukup banyak. Oke, langsung saja disimak. Ini dia video perjalanan saya bersama kereta komuter lain Sindro dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Sidoarjo dan kembali menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Kita akan nyebrang, kayaknya nih komuter lain Sindro nggak pakai rangkaian KRD deh. Mana ya, sini aja deh. Ini ada unik nih komuter lain Sindro pakai lokomotif CC206 cuy. Unik sih ini. Tuh kan, tuh unik sekali, unik. Pakai rangkaian ini darurat. Kocak. Tadinya saya nggak mau ngerekam, teman-teman, pengen nyantai aja gitu di kereta. Tapi karena saya lihat dari jauh keretanya ini nggak pakai rangkaian aslinya, cukup menarik untuk kita ulas dan kita bahas. Bahwa 1, 2, 3, 4, 5. Tentu kapasitasnya jauh lebih banyak kereta yang kayak begini ketimbang dia pakai KRD-nya. Udah persiapan berangkat amat dah. Sekarang jam 8.29. Oke, kita masuk yang terdekat aja. Nih, parah sih berhentinya, hanya 1 menit kurang. Oke, kita sudah berada di dalam keretanya. Ini rangkaian darurat ya. Bukan Daop 8 namanya. Kalau bahkan bisa pakai premium juga loh, sekelas lokal tuh. Cuman ada di Daop 8. Gimana ya duduknya? Paling belakang asik dah. Unik. Daop 8. Kita di mana ya? Bingung. Oke, kita berangkat meninggalkan stasiun Surabaya Pasar Turi
asik sini, dapat K3 Kemenhub, bayar cuman Rp4.000. Udah pakai lock C6, rangkaiannya K3 Kemenhub, kurang apa lagi coba lokal di 28. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertukar atau tertinggal. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Kita masuk stasiun Surabaya Gubeng. Saat ini, Gelap nih Anda kakak telah ini. tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sedikit review, kita dapat sarana ya 01219. Ini K3 yang mulai dinas tahun 2012. Ini ciri khas K3 Kemenhub ya, saya nyebutnya. Ini apa namanya, meja. Biasanya mejanya kecil segini nih paling nih biasanya nih, hanya segini. Nah ini agak panjang dia ya, jadi lumayan bisa lebih banyak barang yang ditampung teman-teman. Terus menggunakan AC-nya sudah AC sentral dan seatnya sudah dua-dua. Jadi memang di 28 ini jika rangkaian utamanya itu lagi ada perbaikan atau perawatan, biasanya menggunakan rangkaian darurat, mungkin yang ada dipakai ya teman-teman. Waktu itu pernah juga menggunakan rangkaian premium, tapi bukan untuk komuter sindro. Empat menit lagi berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Kemudian legroomnya juga, kalau di si depan ini nggak aduh dengkul banget ya teman-teman, masih ada space ruang yang lumayan lega. Kecuali kalau ketemu jangkung juga agak kurang sih. Dan kursinya ini tegak 90 derajat teman-teman. Kita masuk stasiun Wonokromo teman-teman. Stasiun Wonokromo ini merupakan stasiun percabangan, dimana kalau kita bentar ada announcer. Saat ini, Anda telah tiba di stasiun Wonokromo. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Wonokromo, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi stasiun Wonokromo itu merupakan stasiun percabangan, di mana jalur kanan ini menuju stasiun Jombang, Mojokerto sampai dengan Kertosono dan terus ke arah Jogja via jalur selatan. Dan kita ke kiri ini menuju ke arah Waru, Gedangan, Sidoarjo, Bangil, Lawang, Malang, dan muter bisa mengarah ke Blitar, Kediri. Serta di Bangil itu juga ada percabangan yang menuju ke Daob 9 Jember teman-teman. Ini melintas Royal Plaza ya, depan Royal Plaza Mall Royal Plaza.
ada kereta api komuter lain Sindro yang menggunakan rangkaian darurat, karena rangkaian Sindro itu menggunakan ARD atau kereta rel diesel. Dan untuk kursinya ini tegak 9 derajat ya, jadi nggak bisa dia recline, jadi ya udah layaknya kursi 106 tempat duduk yang masih tegak. Cuman ini versi lebih nyamannya karena legroomnya ini lebih lega teman-teman, ketimbang yang 106 tempat duduk itu legroomnya lebih sempit, serta AC-nya sudah menggunakan AC sentral, jadi lebih nyaman pastinya dan anti bocor juga sih harusnya ya. Dan untuk guncangannya ini lebih halus menurut saya loh ini. Apa mungkin dari segi jalurnya juga kali ya yang bagus, jadi ini nggak terlalu signifikan kalau blodak banget. Untuk fasilitas lainnya yang tersedia itu ialah meja untuk menaruh barang, dimana mejanya ini di K3 Kemenhub tahun 2012 yang lebih lebar ya. Tapi sekarang kayaknya udah jarang ya kita dapatkan meja yang lebar seperti ini di K3 Kemenhub. Mohon perhatian, sesaat lagi kereta komuter lain Sindro akan tiba di stasiun Waru. Terus juga ada Bagi Anda yang stop ingin kontak mengakhiri perjalanan di dua buah. stasiun Waru, kami persilahkan Hanya untuk mempersiapkan mengecas diri. HP, Periksa laptop dan ya. teliti kembali barang bawaan Anda. Tidak Jangan diperkenankan sampai ada yang untuk tertukar atau tertinggal. kayak menyolok Terima rice kasih cooker, atas itu parah sih. kepercayaan Anda telah menggunakan Apalagi jasa kalau layanan kalian kereta komuter Indonesia. membawa kulkas gitu. Sampai jumpa Nggak pada mungkin juga ya, perjalanan nggak muat. berikutnya. Soalnya pernah kejadian yang di mana ya, yang nyolok rice cooker itu terus jadi menjepret ya kalau kita mah nyebutnya, turun MCB-nya tuh kalau di rumah mah yang nggak kuat listriknya. Jadi yang bener aja ya masak nasi, nggak masak nasi juga di dalam kereta. Nah, kita sudah masuk persiapan masuk stasiun Waru, di mana stasiunnya ini sudah berseberangan dengan terminal Bungurasi, dan stasiun Waru ini sudah masuk ke wilayah Sidoarjo teman-teman. Jadi terminal Bungurasi itu bukan di Surabaya sebenarnya ya. Terminal Bungurasi itu sudah masuknya Sidoarjo teman-teman. Ada bis Eka. Ini bis-bis patah semua nih. Oh, itu Bojonegoro Bungurasi, keren juga dia pakai Avante bis patasnya. Kita masuk jalur lurus stasiun Waru. Nggak ada persilangannya dari tadi, aman. Saat ini Anda telah tiba di Oh, kita stasiun Waru. menjelang ke Bagi Anda yang KRD ingin Arjonegoro mengakhiri nih. perjalanan di Nah, stasiun harusnya Waru, rangkaiannya kami seperti ini. persilahkan untuk turun. Tapi kita malah Hati-hati saat menggunakan melangkah turun rangkaian dari darurat. kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Komuter Line Arjonegoro relasi Sidoarjo sampai dengan Babat ya. Oh, sampai Bojonegoro teman-teman, mohon maaf. Jadi sebenarnya harusnya KRD Arjonegoro ini harusnya menggunakan rangkaian yang 106 tempat duduk, karena okupansinya ini selalu penuh teman-teman, nggak tahu ya, jadi turun. Oke, kita persiapan berangkat dari stasiun Waru. Tangga-tangga yang masih menempel di dekat pintu tuh digeser-geserin ya, biar tidak terserempet keretanya. Ini stasiun Waru menjadi stasiun langganan saya apabila saya naik bis dari arah Jakarta dan turun di Bungurasi. Ini kok unik ya. Oh enggak, sama-sama berangkat kita.
komuter lain Arjonegoro, tujuan Bojonegoro berangkat juga. Kita juga berangkat. Tuh, berhenti lagi kita. Mungkin belum semboyan berarti ya, belum semboyan 40 nya. Ulang lagi diri. Oke, semboyan sudah valid, kita berangkat. Kita hanya ketemu dengan satu kereta, yaitu komuter lain Arjonegoro. Jadi sekali lagi teman-teman yang ingin nyoba lokalan dan ingin nyoba lokal dengan harga murah tapi dapat rangkaian yang seperti ini atau bahkan kelas premium, main-main ke Daob 8 Surabaya teman-teman. Terutama untuk komuter lain Sindro dan komuter lain Supas Surabaya Pasuruan, itu kadang menggunakan rangkaian yang tidak semestinya ya dipakai untuk ke lokal. Tapi itu kita nggak tahu kapan dipakainya, kapan tidak dipakainya, tergantung dengan jadwal perawatan rutin dari rangkaian utama komuter lain atau lokal tersebut. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke, sekarang kita tiba di stasiun pemberhentian terakhir Gedangan atau persinggahan terakhir ya di stasiun Gedangan, karena setelah ini kereta api komuter lain Sindro akan mengakhiri perjalanan di stasiun Sidoarjo teman-teman. Sebenarnya yang saya pengen coba itu jalur Sidoarjo Mojokerto via Tulangan Tarik. Itu saya penasaran dengan rute yang dilalui oleh komuter lain Jenggala teman-teman. Bolehlah nanti kapan-kapan saya coba jadwalkan, karena ini keretanya pagi banget ya. Jenggala itu hanya ada 2 kali perjalanan, di pagi dan sore hari teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan waktunya juga supaya tidak tertinggal kereta berikutnya. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Sidoarjo. Kita akan review sejenak ya eksterior daripada rangkaian kereta api yang dipakai saat ini oleh komuter lain Sindro teman-teman. Ini banyak sekali ya ex halte atau stasiun pemberhentian non apa ya namanya ya, stasiun sebenarnya kita lebih kenalnya halte ya, pemberhentian. Mohon perhatian, sesaat lagi kereta komuter lain Sindro akan tiba di stasiun Sidoarjo. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Sidoarjo, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertukar atau tertinggal. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke teman-teman, sedikit kita review eksterior KA komuter lain Sindro Sidoarjo Indro. Ini menggunakan K3 01219 kepemilikan Dipo Sidotopo SDT ya. Jadi kereta yang mulai berindas tahun 2012, urutan K19, milik Dipo SDT atau Sidotopo. Ini berapa kereta ya, coba kita lewat belakang deh. Penasaran, ini kereta 3
Nanti saya akan balik lagi ke arah Surabaya Gubeng, teman-teman tetap ikuti terus perjalanan saya ya. Ke laut sana aja ke belakang, karena pintu keluarnya di belakang. Ini ekonomi 4 PK 30120 SDT 45 bawa 5 kereta loh, keren juga. Emang bukan main-main deh. Lokal 28 doang yang bisa kayak begini. Kalau lokal di daop-daop lain mungkin rangkaiannya mentok di 106 tempat duduk ya. Kalau di sini tuh bisa menggunakan premium teman-teman. Kalau bisnis kayaknya pernah juga deh. Kayak pernah deh menggunakan rangkaian bisnis. Nanti lokomotifnya bakal dilangsir. Biasanya kan kalau pakai rangkaian aslinya kan nggak dilangsir. Nanti lokomotifnya akan berpindah posisi dari sebelah sana ke sebelah sini ya. Oke, kita akan keluar. Saya mau nyari Indomaret dulu, mau beli snack ya buat nanti berbuka puasa, walaupun masih lama, mungkin kayak roti atau ciki-ciki gitulah untuk buka puasa, atau beli minuman kayak teh pucuk atau teh gitulah. Tetap ikuti terus perjalanan saya masih bersama komuter lain Sindro menuju Surabaya Gubeng di video berikutnya. Oke teman-teman, saya sudah berada kembali di kereta api komuter lain Sindro tapi yang mengarah ke Surabaya Gubeng ya, atau yang mengarah ke arah Indro. Di Sidoarjo ini panas banget teman-teman. Ini kayaknya ini kacanya agak redup sih. Kayaknya juga memang agak mendung deh. Kayak kacanya ngeredup ya. Itu di luar panas banget soalnya. Masih jam setengah 10 aja tadi pas turun itu. Ya cuman ke Indomaret yang jaraknya cuman 100 meteran ya. Itu berasa banget. Ya langsung beda banget ini Sidoarjo sama daerah Bogor ya. Surabaya, Sidoarjo itu panasnya nampol banget. Tapi kalau teman-teman udah masuk daerah kayak Malang itu udah nggak terlalu mungkin ya. Tapi nggak tahu sih di situasi yang sekarang ini apakah sama atau lebih agak sejuk ya. Karena biasanya Malang itu dia kan dataran tinggi ya, bisa lebih adem sih harusnya. Dan di sini saya di ekonomi paling belakang, tapi nomor keretanya nggak diganti, jadi masih di ekonomi 1, tapi posisinya di paling belakang. Dengan kereta yang sama di K3 01228. Jadi keretanya ini kepemilikannya punya Sidotopo. Biasanya Sidotopo itu kan terkenal dengan depo lokomotif ya, sedangkan untuk kereta itu ke SGU atau Balai Jasa Surabaya Gubeng, depo Surabaya Gubeng maksudnya. Dan mungkin saya yang baru tahu atau memang ada ya untuk kereta penumpang itu yang kepemilikannya SDT. Dan untuk keberangkatannya itu jam 10 lebih 15 menit, masih ada waktu sekitar berapa nih ya, kita cek. Nah ya 9.54, masih lumayan lama teman-teman. Kita coba mau review luar lagi yuk, sekalian mau foto-foto teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya tampilan interior kereta api komuter lain Sindro dengan seat 22 dengan total kapasitas itu 80 tempat duduk. Kereta api komuter lainnya atau kereta api lokal ini sangat membantu bagi masyarakat yang ingin berpergian ya, karena harganya juga murah, hanya Rp40.000 untuk tarif Sidoarjo sampai ke Indro. Tapi itu Rp45.000. Dan untuk fasilitas lainnya di atasnya ada rak bagasi yang masih menggunakan besi ya, sebagai tempat taruh barang. Cuman sayapnya di paling ujung itu atau di ujung sana ini nggak dapat rak bagasi, dan bagasi kurang. Jadi nggak full secara keseluruhan. Serta yang saya bilang wifi ini masih bisa dibilang lumayan longgar ketimbang yang ekonomi 106 tempat duduk. Serta AC-nya ini sudah menggunakan AC sentral. Nah, kekurangannya ini di ekonomi Kemenhub itu tidak ada yang namanya mode malam. Jadi lampu
akan terus menyala sepanjang waktu atau sepanjang perjalanan. Jadi seperti itu. Yang masuk ini adalah rangkaian kereta api Brawijaya. Mohon maaf, astagfirullah. Kereta api Arjuna yang menggunakan transit KA Brawijaya dari Surabaya Gubeng dengan tujuan Malang, teman-teman. Waktu itu saya pernah naik satu kali ke Arjuna di kereta paling belakang, tapi kayaknya beda ini. Kereta paling belakangnya rangkaiannya kaca kecil. Nanti coba kita lihat bersama-sama. Mudah-mudahan dia yang berangkat duluan ya, dan kita bisa ngeliat. Jadi kereta api Brawijaya atau kereta api Arjuna ini rangkaiannya ngacak atau random, teman-teman. Ada K1099. Ini yang kaca pesawat ini nggak kelihatan angkatan tahun berapa. Tapi tren makanya sudah F. Keren sih ini. Yang ini sudah F. Kayaknya masih muda deh eksekutif duanya. Kita akan melihat siapa duluan yang akan diberangkatkan. Kita sebentar lagi juga berangkat. Sekarang jam menunjukkan pukul 10:11. Oke, sinyal sudah mengacung untuk KA Arjuna Express. Kita tunggu semboyan 40, 41 dan 35-nya. Lokomotif dinas KA Arjuna Express CC 206 1318. Tipe induknya Sidotopo. Kalau diterangkan ini jadi ada backlight ya ke arah sananya. Kalau kayak gini gelap banget, teman-teman. Insya Allah saya akan upgrade perangkat saya ya, teman-teman. Mungkin sebentar lagi, ditunggu saja. Karena biar lebih support dan biar teman-teman juga lebih enak dalam menonton setiap video yang saya buat atau yang saya tayangkan. Kereta api Arjuna Express kembali diberangkatkan dari stasiun Sidoarjo menuju tujuan akhirnya stasiun Malang. Kita akan tengok kereta-keretanya. Eksekutif 1 ini tahun 99, tipe kepemilikan Malang. Ini tahun 84 ternyata nih yang eksekutif retrofit atau kaca pesawat. Oke, kita siap diberangkatkan kembali. Eksekutif 4-nya masih muda, tahun 2008. Ini eksekutif 5 tahun 86. Eksekutif 6. Oh, ini eksekutif 7 yang menggunakan kaca sipit tahun 67. Wah, udah tua banget nih kereta. Dan paling belakang menggunakan K1 nih. Tepat pukul 10.15 kita diberangkatkan dari stasiun Sidoarjo. Saya akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan dari Sidoarjo ke Surabaya Gubeng itu menempuh waktu 40 menit. Lumayan lama juga ya. Padahal cuman Gedangan, Waru, Wonokromo. Itu lumayan jauh juga ya dari Surabaya Gubeng ke Sidoarjo ini. Stasiun Sidoarjo sudah mantap nih, udah menggunakan peron tinggi di jalur 1, 2, dan 3. Tapi sayangnya kita masuk di jalur 4. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya lupa untuk opening tadi ya.
saking semangatnya karena kereta ini menggunakan rangkaian yang tidak biasanya, tapi menggunakan rangkaian darurat K30128. Jadi saya tadinya nggak mau bikin video ya untuk naik ke lokal tektokan ini. Saya hanya gabut saja dari Surabaya ke Sidoarjo PP supaya mengisi kekosongan untuk menunggu kereta berikutnya langsung kembali ke Jakarta dengan KA Gaya Baru Malam Selatan yang infonya sudah menggunakan rangkaian New Generation. Jadi rangkaian modifikasi New Generation ya saya nyebutnya. Soalnya kalau saya nyebut secara New Generation itu berarti menggunakan rangkaian yang benar-benar baru, tapi ini rangkaian modifikasi New Generation di mana kursinya yang sebelumnya seperti ini teman-teman itu sudah menggunakan kursi seat 22 dan semuanya menghadap ke jalannya kereta. Wah keren sih asli, kalah ya K3 Premium itu. Dan kapasitas nantinya itu 72 tempat. Oke, kita fokus dulu di perjalanan bersama komuter lain Sindro ini dari Surabaya ke Sidoarjo dan dari Sidoarjo lalu ke Surabaya Gubeng. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke, kita sudah tiba di stasiun Gedangan. Stasiunnya berada di sebelah kiri dari arah jalannya kereta. Jadi dulu nih kalau nggak salah kereta-kereta yang rangkaiannya agak panjang itu buntutnya menutupin JPL. Oke teman-teman, sebentar lagi kereta api komuter lain Sindro akan tiba di tujuan akhir saya, stasiun Surabaya. Dan saya akan melayani ke Jakarta langsung karena belum libur ya, bentar lagi kita libur Idul Fitri. Kita libur panjang dan nanti saya akan banyak sekali material teman-teman. Tetap ikuti terus video-video dari saya. Dan bentar lagi kita semboyan di stasiun Surabaya Gubeng, teman-teman. Kita akan keluar menuju pintu kanan dari arah jalannya kereta untuk siap-siap boarding untuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Oke teman-teman, kita sudah tiba di tujuan akhir saya, stasiun Surabaya Gubeng. Sinyal untuk KA komuter lain Sindro sudah hijau. Ternyata keretanya akan siap diberangkatkan kembali. Ini kayaknya rangkaian KA Sancaka relasi Surabaya Gubeng Jogja. Yang jadwalnya ini mirip-mirip dengan Gopar, artinya banyak ya. Ini Goparnya Jogja Surabaya ini ya. Kalau di Jakarta kan data di Dop 1, Dop 2 itu kan ada Argo Parahyangan ya. Nah, ini Sancaka ini jadwalnya kayak mirip-mirip Gopar, angkanya juga mirip-mirip ya. Premium dan eksekutif. Kereta api komuter lain Sindro akan segera diberangkatkan kembali. Dengan ini berakhir sudah video perjalanan singkat saya mengisi waktu kekosongan di Surabaya. Kita akan abadikan dulu keberangkatannya. Mungkin saya numpang dulu di KA Sancaka. Boginya pakai K5 atau K30. Oh, ada yang 2010 juga loh. Jadi campuran ini ya, K3 2010, 2012, 2014. Yang model K3 Kemenhub. Dulu nih terkenal di KA Krakatau, KA Jayabaya. Ini ada KA ini nih kayaknya nih, Penataran. Keretanya sudah berangkat. Oke, kita akan melakukan boarding terlebih dahulu untuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Keberangkatan pukul 12.00, nanti tersedia di jalur 6.
kita closing dulu video perjalanan saya bersama komuter lain Sindro Indo keluar, dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.